Reaksi-reaksi kimia berlangsung dengan laju yang beraneka ragam, ada reaksi yang berlangsung dengan lambat, dan ada pula reaksi yang berlangsung dengan cepat. Nah, perkaratan besi merupakan salah satu contoh reaksi yang berlangsung dengan lambat, sedangkan reaksi antara larutan asam dan basa, meledaknya bom atau pembakaran kembang api, merupakan contoh reaksi yang berlangsung dengan cepat. Nah, cepat lambatnya proses reaksi kimia yang berlangsung dinyatakan dengan laju reaksi yang dilambangkan dengan V, di mana satuannya adalah molar per detik. Nah, mengapa ada reaksi yang berlangsung cepat dan ada yang lambat? Hal apa yang dijadikan ukuran untuk menentukan laju reaksi? Nah, konsep laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas tentang konsep laju reaksi. Reaksi kimia selalu berkaitan dengan perubahan dari suatu reaksi atau reaktan menjadi hasil reaksi atau produk. Nah, dalam hal ini, selama reaksi berlangsung, terjadi perubahan konsentrasi dari produk dan reaktannya yang bisa digambarkan melalui diagram berikut ini. Kita lihat di sini pada awal reaksi, reaktan akan ada dalam keadaan maksimum, sedangkan produk akan ada dalam keadaan minimum. Nah, setelah reaksi berlangsung, maka produk akan mulai terbentuk dan semakin lama produk akan semakin banyak, sedangkan reaktan semakin lama konsentrasinya akan semakin berkurang. Sehingga laju reaksi dapat dinyatakan sebagai berkurangnya jumlah konsentrasi reaksi per satuan waktu atau bertambahnya jumlah konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu. Nah, contohnya untuk reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, pada reaksi ini, reaktannya adalah N2 dan H2, sedangkan produknya adalah NH3. Nah, seperti yang kita bahas tadi, setelah reaksi berlangsung, terjadi penurunan konsentrasi N2 dan H2, dan terjadi kenaikan atau penambahan konsentrasi NH3. Sehingga, laju berkurangnya konsentrasi N2 per satuan waktu dapat kita rumuskan menjadi Vn2 sama dengan perubahan konsentrasi N2 yang kita lambangkan seperti ini dibagi dengan perubahan waktu yang kita lambangkan dengan delta T. Nah, selanjutnya karena konsentrasi dari N2-nya berkurang, maka kita tambahkan tanda negatif. Berikutnya untuk laju berkurangnya konsentrasi H2 per satuan waktu dapat kita rumuskan menjadi VH2 sama dengan perubahan konsentrasi H2 yang kita lambangkan seperti ini dibagi dengan perubahan waktu yang kita lambangkan dengan delta T. Dan sama halnya dengan N2, karena konsentrasi H2-nya berkurang, maka kita tambahkan tanda negatif. Dan yang terakhir, laju bertambahnya konsentrasi NH3 per satuan waktu dapat kita rumuskan menjadi VNH3 sama dengan perubahan konsentrasi NH3 yang kita lambangkan seperti ini per perubahan waktu yang kita lambangkan dengan delta T. Nah, karena NH3-nya konsentrasinya bertambah, maka kita tambahkan tanda positif. Nah, jadi tanda negatif dan positif di sini menunjukkan perubahan dari konsentrasi zat-zatnya. Tanda negatif digunakan untuk menunjukkan pengurangan konsentrasi, sedangkan tanda positif digunakan untuk menunjukkan penambahan konsentrasi. Nah, berdasarkan persamaan laju reaksi tersebut, kita dapat melihat bahwa laju reaksi berbanding terbalik terhadap waktu. Sehingga apabila waktu reaksinya singkat, berarti laju reaksinya besar. Dan sebaliknya, apabila waktu reaksinya panjang, berarti laju reaksinya kecil. Nah, berikutnya, perbandingan laju reaksi sama dengan perbandingan koefisien. Nah, contohnya, untuk reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3, dari reaksi ini kita dapat melihat bahwa koefisien dari N2 adalah 1, kemudian koefisien dari H2 adalah 3, dan koefisien dari NH3 adalah 2. Nah, sehingga perbandingan pengurangan konsentrasi N2 terhadap pengurangan konsentrasi H2 dan terhadap penambahan konsentrasi NH3 sama dengan perbandingan koefisien-koefisiennya, yaitu 1 banding 3 banding 2.
Supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama, berdasarkan reaksi berikut, reaksinya adalah N2O5 menghasilkan NO2 ditambah O2, di mana reaksi ini belum setara. Yang ditanyakan adalah perbandingan laju penguraian gas N2O5 terhadap laju pembentukan gas O2. Nah, untuk soal seperti ini, karena reaksinya belum setara, maka kita perlu menyetarakan reaksinya terlebih dahulu. Nah, prinsip penyetaraan reaksi adalah jumlah atom di kanan sama dengan jumlah atom di kiri. Kita perhatikan terlebih dahulu untuk N-nya. Jumlah atom N di kiri adalah 2, sedangkan di kanan jumlah atom N-nya adalah 1. Nah, supaya setara, maka koefisien NO2-nya harus kita ubah menjadi 2. Nah, selanjutnya kita perhatikan jumlah atom O-nya. Di sebelah kiri, jumlah atom O-nya adalah 5. Kemudian di sebelah kanan, di NO2, total dari O-nya adalah 4. Nah, supaya total oksigen di kanan ada 5, maka koefisien dari O2-nya kita ubah menjadi 1/2. Nah, selanjutnya supaya koefisiennya semuanya dalam bentuk bilangan bulat, maka reaksi ini kemudian kita kalikan dengan 2, sehingga menjadi 2N2O5 menghasilkan 4NO2 ditambah O2. Nah, yang ditanyakan tadi adalah perbandingan laju penguraian gas N2O5 terhadap laju pembentukan gas O2. Dan sesuai dengan pembahasan kita tadi, maka perbandingannya merupakan perbandingan koefisiennya. Nah, di sini koefisien dari N2O5 adalah 2, sedangkan koefisien dari O2 adalah 1. Maka perbandingan laju penguraian gas N2O5 terhadap laju pembentukan gas O2-nya adalah 2:1. Sehingga untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Berdasarkan reaksi berikut, 2N2O5 menghasilkan 4NO2 ditambah O2, diketahui bahwa N2O5 berkurang dari 2 molar menjadi 0,5 molar dalam waktu 10 detik. Nah, tentukanlah yang pertama laju berkurangnya N2O5, yang kedua laju bertambahnya NO2, dan yang ketiga laju bertambahnya O2. Nah, kita tentukan terlebih dahulu laju berkurangnya konsentrasi N2O5. Nah, sesuai dengan rumusan laju reaksi yang sudah kita bahas, maka laju berkurangnya N2O5 yang kita lambangkan dengan VN2O5 sama dengan perubahan konsentrasi N2O5-nya per perubahan waktu, dan karena di sini konsentrasi N2O5-nya berkurang, maka kita tambahkan tanda negatif. Nah, untuk perubahan konsentrasi N2O5-nya merupakan selisih kondisi awal dan akhirnya, yaitu 2 molar dikurangi 0,5 molar. Nah, adapun untuk perubahan waktu atau delta T-nya adalah 10 detik. Nah, 2 molar dikurangi 0,5 molar hasilnya adalah 1,5 molar. Kemudian dibagi 10 detik, maka hasilnya adalah minus 0,15 molar per detik. Nah, kita lanjut ke yang B untuk menentukan laju bertambahnya NO2. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, perbandingan laju reaksi sama dengan perbandingan koefisiennya, dan karena kita sudah menghitung laju berkurangnya N2O5, maka kita bisa membandingkan laju berkurangnya N2O5 dengan laju bertambahnya NO2. Nah, sehingga bisa kita tuliskan di sini VNO2 per VN2O5 sama dengan perbandingan koefisiennya. Nah, koefisien dari NO2-nya adalah 4 dan koefisien dari N2O5-nya adalah 2. Jadi perbandingannya adalah 4:2 dan kalau kita perkecil menjadi 2:1. Sehingga VNO2 per VN2O5 sama dengan 2/1. Dan karena konsentrasi NO2-nya bertambah, maka kita tambahkan tanda positif. Nah, berikutnya kita kalikan silang. Karena yang kita cari adalah VNO2, maka VNO2-nya adalah positif 2 dikali VN2O5.
Nah, kemudian kita substitusikan nilai Vn2O5 yang sudah kita peroleh dari tahap sebelumnya, di mana nilai Vn2O5 yang kita peroleh tadi adalah 0,15 molar per detik, sehingga VNO2-nya adalah positif 2 dikali 0,15 molar per detik. Nah, ini hasilnya adalah positif 0,3 molar per detik. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu laju bertambahnya O2. Nah, untuk mencari laju bertambahnya O2 ini, kita juga bisa membandingkannya dengan laju berkurangnya N2O5. Sehingga dapat kita tuliskan, VO2 per VN2O5 sama dengan perbandingan koefisiennya. Nah, di sini koefisien dari O2 adalah 1, dan koefisien dari N2O5 adalah 2. Sehingga VO2 per VN2O5 sama dengan 1/2. Dan karena konsentrasi O2-nya bertambah, maka kita tambahkan tanda positif. Dan ini kita kali silang, yang kita cari adalah VO2-nya, sehingga VO2-nya sama dengan positif 1/2 dikali VN2O5. Nah, kita substitusikan nilai dari Vn2O5 yang sudah kita peroleh sebelumnya, maka VO2-nya adalah positif 1/2 dikali 0,15 molar per detik. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah positif 0,075 molar per detik.